Dibandingkan dengan terobosan sebelumnya, rasa sakit kali ini jelas lebih sedikit setelah sekian lama. Perpaduan aliran udara emas itu sangat mulus. Setelah perasaan kenyang berlangsung selama beberapa waktu, itu mulai menghilang secara bertahap. Sebaliknya, itu adalah kenyamanan yang tak terlukiskan. Seolah-olah setiap sel di tubuh telah diaktifkan, auman naga di dalam tubuh menjadi semakin keras. Di permukaan tubuh Tanggulin yang tak terlihat, seluruh tubuhnya benar-benar tertutup oleh garis-garis emas, terutama Dazui di bagian belakang, yang telah berubah menjadi emas cemerlang. Aura Tanggulin sendiri menjadi lebih kuat, dan fluktuasi vitalitas dan darahnya membuat suara menghancurkan, seperti sungai besar di sungai Yangtze. Di dahi, sisik berbentuk berlian emas muncul, dan sisik itu berangsur-angsur menjadi jernih, seperti kristal. Lengan kanan seluruhnya tertutup sisik naga emas, dan bahu serta dada juga tertutup sisik. Saat esensi yang terkandung dalam segel keempat Raja Naga Emas diserap, sisik mulai menyebar perlahan, pertama menutupi leher Tanggulin sepenuhnya, dan kemudian menyebar ke sisi lain dada, hingga seluruh bahu kiri juga tertutup. Tutupi sebelum berhenti. Garis emas di bagian lain tubuhnya jelas menjadi lebih jelas, dan napasnya menjadi lebih tebal. Ki dan darah berfluktuasi terus-menerus, dan dengan dengungan, lingkaran cahaya emas muncul dari tubuh, bergerak ke seluruh tubuh. Segera setelah itu, lingkaran kedua dari lingkaran emas juga keluar melalui tubuh. Halo emas yang baru lahir ini masih sedikit putih pada awalnya, tetapi dengan cepat berubah menjadi warna emas yang cemerlang. Kedua cincin roh itu saling melengkapi secara teratur. Ada ritme dalam dirinya. Tulang Tanggulin retak, dan tubuhnya terangkat beberapa sentimeter. Fluktuasi ki dan darah dalam tubuh bergabung dengan kekuatan jiwa, mendorong kekuatan jiwa untuk terburu-buru, dan kekuatan jiwa menjadi lebih padat dan lembut di bawah pengaruh ki dan darah, dan itu juga meningkat sedikit. Yang tidak diketahui oleh Tanggulin adalah bahwa, kenyataannya, kekuatan rohnya selalu dipengaruhi oleh ki dan darah. Ki dan darah tidak dapat secara langsung meningkatkan kekuatan rohnya, tetapi dia telah membantunya untuk memurnikan dan menekan kekuatan rohnya. Kekuatan jiwa menjadi lebih solid. Tubuh manusia itu seperti sebuah wadah, perluasan meridian dan peningkatan kekuatan tubuh semuanya meningkatkan kapasitas wadah. Tapi bagaimanapun juga, bahkan di level title Douluo, kapasitas kontainer masih terbatas. Jika kekuatan roh yang dibawa ke dalam cukup padat, maka volumenya akan berkurang, dan lebih banyak kekuatan roh akan disimpan secara alami. Keterampilan memampatkan kekuatan jiwa dan memurnikan kekuatan jiwa umumnya dimulai setelah tingkat Raja Jiwa, karena kemudian kemampuan tubuh untuk menahannya mulai dibatasi. Namun, ki dan darah Tanggulin yang kuat mulai membantunya mengompres dan memurnikan kekuatan jiwanya sejak dini, yang dengan sendirinya juga merupakan alasan mengapa tingkat kekuatan jiwanya secara keseluruhan meningkat perlahan. Jika bukan karena kekuatan jiwanya lebih kental daripada orang kebanyakan, bagaimana dia bisa dengan enggan melawan troll Titan sekuat Yuanen Yehui? Dan keuntungan dari kompresi kekuatan jiwa akan lebih terlihat saat kekuatan seseorang meningkat. Merasa nyaman, Tanggulin secara bertahap memasuki meditasi mendalam, kekuatan jiwanya beresonansi dengan darahnya, dan cahaya sisik di tubuhnya bersinar redup. Setelah terobosan segel keempat, kekuatannya pasti akan naik ke level berikutnya. Aroma obat berangsur-angsur memudar, dan ketika Yuanen Yehui membuka matanya lagi, hari sudah pagi berikutnya. Berdiri dan meregangkan tubuhnya, wajah cantiknya tiba-tiba menunjukkan sedikit kejutan. Hanya dalam satu hari, dia dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya seperti tersapu, seluruh tubuhnya lengket dan berminyak, dengan lapisan kotoran abu-abu, sangat tidak nyaman. Tetapi dia tahu bahwa menghilangkan kotoran dari tubuh sangat bermanfaat untuk kekuatannya. Tapi, sekarang saya ingin membantunya melindungi hukum, apa yang bisa saya lakukan? Kebanyakan gadis lebih menyukai kebersihan daripada anak laki-laki, dan kotoran amis samar di tubuh mereka benar-benar tak tertahankan bagi Yuanen Yehui. Lihatlah sekeliling, lalu dengarkan baik-baik. Memang, tidak akan ada yang datang ke asrama kerja belajar. Lihat kembali asrama Tanggulin. Dia bisa mendengar napas panjangnya dengan pelan, dan jelas dia tidak akan mengakhiri meditasinya untuk sementara waktu. Cuci saja di halaman. Yuanen Yehui adalah orang yang sangat berjiwa kontraktual. Dia berjanji akan membantu Tanggulin untuk melindungi hukum, selain itu dia juga mendapat manfaat dari proses kultivasi, jadi dia harus melakukannya. Tidak bisa pergi begitu saja. Saat ini, dia mengambil 2 ember air bersih dan mengambil satu lagi pakaian bersih. Meskipun Shimizu agak kedinginan, fisiknya tentu saja bukan apa-apa. Yuanen Yehui sekali lagi menegaskan bahwa Tanggulin menarik napas panjang dan tidak akan mengakhiri kultivasinya dengan mudah. Baru kemudian melepas pakaiannya, membuang pakaian kotor ke tanah, dan membasuh tubuhnya dengan air di ember. Sangat nyaman.
Airnya dingin dan sedingin es, dengan sedikit kegembiraan. Tapi kotoran di tubuh tersapu, dan kulit menjadi sedikit merah di bawah rangsangan air dingin. Secara samar, saya dapat melihat bahwa kulit menjadi lebih halus dan agak berkilau. Apa yang dilakukan Tanggulin sebelumnya? Dupa obat itu benar-benar memiliki efek seperti itu? Padahal, dia juga beruntung. Setelah Tanggulin mengambil 4 benda spiritual, karena kekuatan tubuhnya sendiri sudah tinggi, ia memiliki kemampuan untuk menyerap esensi dari segel keempat. Basis kultivasi kekuatan jiwa juga terbatas pada cincin ketiga, oleh karena itu, ketika efek dari keempat hal spiritual diserap, sebagian darinya dipancarkan melalui pori-porinya, karena segelnya menembus terlalu cepat dan belum dapat sepenuhnya menghilangkan efek obat untuk sementara waktu. Diserap. Baru saja menyerap intinya. Aroma obat yang memancar dari pori-porinya sendiri dimurnikan oleh tubuhnya. 4 hal spiritual dicampur menjadi satu. Jika tidak ada orang lain di sekitar, aroma obat ini akan terbuang percuma. Tapi Yuanen Yehui setuju untuk melindungi hukum Tanggulin, secara pribadi menjaga pintu, orang-orang baik diberi penghargaan, dan menyerap wangian obat ini, dia menyerap sepertiga dari efek pengobatan dari 4 hal spiritual. Namun, manfaat resep yang diberikan Tang Tua kepada Xiao Tang terbukti dengan sendirinya. Tentu saja, ini juga karena tubuh Tanggulin sendiri tidak membutuhkan efek obat yang kuat untuk sementara waktu, dapat dikatakan bahwa situasi seperti itu terjadi ketika berbagai situasi digabungkan. Bagaimanapun, dia telah makan terlalu banyak hal baik di tempat Zhenhua sebelumnya, dan nutrisinya telah melebihi standar baru-baru ini. Kotoran di tubuhnya berangsur-angsur tersapu, Yuanen Yehui melihat kulit putihnya, dan tidak bisa tidak mengaguminya. Dia memiliki sosok yang panjang dan ramping, dengan ketidakrataan, dan telah tumbuh dengan sangat baik. Dia meregangkan tubuhnya, menunjukkan lekuk tubuhnya yang indah. Di bawah sinar matahari pagi, seluruh tubuh ditutupi lapisan emas samar, seperti peri. Setelah merapikan rambut panjangnya, dia berbalik dan mengambil pakaiannya. Centang! Sebuah suara kecil muncul tiba-tiba. Meskipun itu di halaman, semua jenis suara alam selalu ada, dan, tik, ini tidak pernah terlihat jelas. Tapi bagi Yuanen Yehui, yang bisa mendengar dan melihat, itu sangat jelas. Dia dengan cepat berbalik dan meletakkan jaketnya di tubuhnya pada saat yang bersamaan. Matanya hampir stagnan, melihat ke arah suara itu. Di tanah, saya tidak tahu kapan, ada setetes darah. Darah merah cerah terlihat jelas di halaman. Yuanen Yehui berteriak, tubuhnya yang halus tiba-tiba melonjak, dan dia berada di udara, ukuran tubuhnya mulai membengkak dan tumbuh, dan roh bela diri kera besar Titan dilepaskan. Sebuah suara lemah datang dari antara pepohonan, jangan lakukan, aku baru saja tiba, aku tidak melihatnya dengan sengaja, ah. Di tengah jeritan, sesosok tubuh jatuh dari langit, berkedip cepat, seperti hantu. Berkeliaran dengan liar di halaman. Sosok besar Yuanen Yehui meledak dengan pukulan, dan terus meledak di udara. Meyam udara cukup untuk menghancurkan batu itu. Lelaki itu sangat licin dan cepat, untuk sementara banyak sosok di halaman, dan untuk beberapa saat, Yuanen Yehui benar-benar gagal mengenai tubuhnya. Bajingan! Aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Yuanen Yehui sudah mengenali sisi lain saat ini. Bukankah Xie? Ketika dia mengetahui bahwa orang ini adalah Xie, pikiran pertama di benaknya adalah, kenapa dia dan orang ini lagi? Xie berlari dan menyeka hidung yang menyebabkan masalah itu sebelumnya. Denyut yang kuat di hatinya belum mereda. Ternyata setelah pulang ke rumah, pria ini berkumpul kembali dengan keluarganya selama beberapa hari dan mulai berlatih. Tapi entah kenapa, perasaan berkultivasi di rumah selalu membuatnya merasa tidak berkembang pesat di akademi. Ketika dia berpikir bahwa Tanggulin dan Yuanen Yehui sama-sama di akademi, dia menggerakkan pikirannya dan memutuskan untuk kembali lebih awal dan berlatih bersama mereka. Dia benar-benar baru saja tiba. Sebagai ahli roh perang dari tipe serangan sensitif, dan dia berencana untuk memberi Tanggulin dan Yuanen Yehui kejutan, dia menyentuh halaman dengan tenang. Bab 482 Murka Yuanen. Ketika dia tiba, dia kebetulan melihat Yuanen Yehui berbaring dengan nyaman waktu fisik. Meskipun dia hanya melihatnya sesaat, tetapi pada saat itu, dia hanya merasakan aliran darah di otaknya sebelum dia diam-diam mundur, setetes mimisan menetes dari hidungnya. Hal ini menyebabkan serangan Yuanen Yehui seperti badai yang dahsyat. Xie diam-diam menangis di dalam hatinya, dia tidak bisa memahami amarah Yuanen Yehui. Akhirnya, hubungan antara semua orang baru saja rujuk, tetapi hal seperti ini terjadi lagi, dan dia benar-benar merasa dianiaya. Yuanen Yehui mandi di halaman sendirian, siapa yang bisa memikirkan ini?
Kenapa dia tidak ada di kamarnya? Dia tidak bersungguh-sungguh kali ini. Tapi bisakah Yuan Yehui berhenti untuk berunding dengannya? Jawabannya tentu tidak. Pukulan meriam udara meledak di udara tanpa ampun, dan fluktuasi energi yang kuat terus meletus. Xie memanfaatkan pengetahuan unik sekte Tang tentang hantu dan bayangan secara ekstrim, sehingga dia hampir tidak bisa bertahan hidup di celah-celah meriam udara. Sejak semester ini, dia telah bekerja sangat keras, dan sekarang jejak hantu sedikit semangat, dan dia mengelak dengan seluruh kekuatannya. Yuan Yehui tidak ada hubungannya dengan dia untuk sementara waktu. Hentikan! Yuan Yehui meraung. Aku tidak ingin mati. Xie berteriak, semakin mempercepat langkahnya. Faktanya, dia sekarang dapat bergegas keluar dari area asrama untuk siswa belajar kerja, tetapi bahkan selama liburan, perguruan tinggi pasti akan memiliki guru. Begitu mereka diketahui bekerja di akademi, bukankah mereka akan dihukum lagi? Terlebih lagi, Yuan Yehui terlihat sedang mandi, dan terlalu memalukan untuk menyebarkannya, bukan untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk Yuan. Oleh karena itu, meskipun dia sangat sulit untuk dihindari, dia tetap tidak terburu-buru, mengertakkan gigi dan bertahan. Apa menurutmu kau bisa lari? Teriak Yuan Yehui, dan tiba-tiba menepuk dadanya. Pada saat yang sama, cincin roh keempat di tubuhnya bersinar terang, troll Titan. Tubuhnya membengkak lagi, dan kedua tinju terlempar ke udara. Sekelompok meriam udara yang kuat terbang ke tengah halaman kecil di area asrama. Kemudian, kelompok meriam udara kedua menyusul petir dari belakang, dan dua kelompok meriam udara berada di udara. Saat mereka bertabrakan, terdengar suara gemuruh rendah. Boom, gelombang udara yang intens tersebar di mana-mana, dan Xie, yang sedang berlari cepat, tiba-tiba terangkat oleh gelombang energi yang kuat. Dia sudah sangat kuat. Ketika Xie diangkat, dia terkejut, dia tidak bermain melawan Yuan selama beberapa hari, dan dia jelas jauh lebih kuat dari itu dalam pertandingan itu. Tubuh besar Yuan Yehui Troll Titan membumbung ke langit seperti bola meriam, hanya butuh satu tarikan napas untuk mengejar Xie, yang terangkat oleh gelombang udara. Aura yang kuat menekan, apa yang dilihat Xie adalah bayangan besar. Namun, setelah pengejaran sebelumnya, mentalitas Xie juga semakin stabil. Cincin roh ketiga menyala di tubuhnya, dan klon naga ringan menggunakannya. Tubuh itu bergoyang sedikit di udara, dan langsung terbelah menjadi dua, berubah menjadi dua sosok, dan kemudian kedua sosok itu bersentuhan satu sama lain dengan 4 telapak tangan dan mendorong dengan keras pada saat yang bersamaan. Tiba-tiba, pada saat Yuan Yehui menerkam, kedua Xie sudah menghadap keduanya. Berbalik ke samping dan ditembakkan. Yuan Yehui awalnya mengira bahwa dia pasti akan memenangkan serangan ini, tetapi dia tidak menyangka Xie memiliki cara untuk melarikan diri. Tapi reaksinya juga sangat cepat. Dengan satu kepalan, dua meriam udara ditembakkan pada saat bersamaan, masing-masing mengejar dua Xie. Dua Xie menyentuh sedikit di atas atap dan naik ke udara. Yang lainnya menginjak jejak hantu, berguling ke samping, dan langsung jatuh ke tanah, membuat respon berbeda. Dua avatar, hati dibagi menjadi dua kontrol. Xie benar-benar bekerja keras, dan saat ini menunjukkan efek magisnya. Meskipun meriam udara Yuan Yehui kuat, itu bukanlah serangan serba bisa, dan itu ada di asrama belajar kerja, jadi dia memiliki tembakan yang cermat. Tidak ada cara untuk memanfaatkan sepenuhnya. Tiba-tiba, di bawah dua klon Xie yang berjalan ke arah yang berbeda, mereka benar-benar tidak bisa menangkapnya. Jangan lari kalau kamu punya kemampuan. Teriak Yuan Yehui dengan marah. Kamu bodoh kalau tidak lari. Kata Xie tidak yakin. Dia juga sedikit marah setelah dikejar. Yuan benar-benar tidak penyayang. Jika meriam udara disentuh sekarang, itu pasti akan terkelupas. Tertangkap olehnya, bisakah kamu masih memiliki kebaikanmu sendiri? Aku akan membiarkanmu lari. Yuan Yehui tiba-tiba menyusut, dan sepasang sayap hitam meledak dari belakang, melepaskan roh keduanya, malaikat jatuh. Malaikat jatuhnya masih hanya memiliki 3 cincin roh, tapi kecepatannya tiba-tiba meningkat saat dia mengubah jiwanya. Dengan gerakan di kehampaan dengan tangan kanannya, pedang sihir mulai dan berputar di udara, dan tiba-tiba, energi gelap dari tenda besar menyebar kemana-mana. Langit yang gelap. Tirai langit gelap Yuan Yehui menyinggung, dan setelah diselimuti, itu masih memiliki efek kontrol yang kuat. Sejak kalah dari Tanggulin dan timnya, kultivasi Yuan Yehui sangat sulit. Dua seni bela dirinya yang hebat adalah eksistensi tingkat atas, dan pengembangan kemampuan seni bela diri itu sendiri telah sangat meningkatkan kekuatannya. Pada saat ini, langit yang gelap ini ditampilkan olehnya dengan ciri-ciri malaikat jatuhnya.
Melepaskan secara paksa lebih dari sepertiga kekuatan jiwa dalam sekejap, membentuk langit yang gelap, melambat, merusak lawan, dan mengendalikan dalam jarak yang jauh. Kemampuan serangan jarak jauh dan pertempuran jarak dekat Yuanen Yehui sangat kuat, satu-satunya masalah adalah tidak cukup fleksibel. Begitu Anda menghadapi lawan yang sangat cepat, akan ada masalah. Sepertinya dia menghadapi Xie sekarang, jadi dia menciptakan skill Dark Sky of Fallen Angel untuk mengendalikan lawan dalam waktu singkat. Meski menghabiskan banyak uang, selama dia bisa mendekati lawannya, dengan kekuatan Titan Grade AP, dia pasti bisa memberikan damage yang besar pada lawan. Sayangnya, Xie menjadi eksperimen pertamanya di langit yang jatuh ini. Kedua avatar Xie hanya merasakan tubuh mereka menegang, seolah-olah berada di rawa, untuk menahan kemampuan kegelapan untuk berkarat, atribut cahayanya sendiri dilepaskan dengan cepat, tetapi kecepatannya lambat. Jejak hantu telah sangat dibatasi. Kemudian dia melihat tubuh Yuanen Yehui membengkak dan membesar lagi, kera besar Titan kembali, dan klonnya langsung dihancurkan oleh pemboman Titan Grade AP. Yuanen Yehui sangat jelas tentang situasi klon Xie. Selama ada klon, tubuh utama tidak akan rusak parah, jadi langkah pertamanya adalah tanpa ampun. Kemudian dia bergegas kembali, dan sebelum akhir dari langit yang gelap, dia datang ke tubuh utama Xie dan meninju Xie dengan pukulan. Untuk beberapa alasan, Xie tiba-tiba merasa bahwa kekuatan pukulan Yuanen Yehui sepertinya berkurang banyak, dan itu bukan meriam udara. Apakah dia menunjukkan belas kasihan di bawah tangannya? Tidak ada cara untuk bersembunyi, dan Xie tidak berniat menggunakan kemampuan rohnya untuk membawanya dengan keras, dia hanya bisa memejamkan mata, meletakkan tangan di depannya, dan wajahnya penuh dengan senyum masam. Bang! Gelombang udara bergulung. Xie mundur beberapa langkah, tetapi dia terkejut menemukan bahwa tidak ada rasa sakit. Saat dia membuka matanya dan melihat segumpal emas yang menyilaukan. Entah kapan, sudah ada orang di depan saya. Dari belakang bahu, punggung, dan lengan kanannya ditutupi sisik emas. Tiap punggungan sisik berbentuk berlian sedikit terangkat dan penuh tekstur. Punggungnya yang lebar dan kokoh memberikan perasaan yang kokoh. Itu adalah salah satu telapak tangannya yang berdiri di depan kepalan tangan Yuanen Yehui. "Bos, tolong!" Xie berteriak. Tang Wulin berkata tanpa daya, "Kamu anak malang, bagaimana kamu memprovokasi Yuanen? Bukankah begitu?" Tembakan ini tepat waktu pada saat kritis, dan Tang Wulinlah yang memblokir pukulan Yuanen Yehui. Bab 483 Anak Malang. Melihat Tang Wulin, mata Yuanen Yehui berkedip karena terkejut, ini kekuatan pria itu sepertinya menjadi lebih kuat lagi, meskipun dia baru saja berhenti, dia menahannya dengan terlalu mudah. Tang Wulin berkata, "Yuanen, jangan lakukan itu, mari kita perjelas sebelum berbicara. Bagaimana Xie menyinggung perasaanmu?" Yuanen Yehui berkata dengan kejam, "Itu bukan karena kamu." Dia mengambil pakaian bersihnya di sebelahnya. Berbalik dan lari. Tang Wulin berbalik, sisik emas di tubuhnya perlahan memudar, dan dia menatap Xie dengan tatapan bertanya, "Ada apa?" "Oke, kenapa Yuanen begitu marah?" Xie tersenyum pahit, "Aku melihat hal-hal yang seharusnya tidak terlihat." Saat ini, dia menceritakan situasinya dengan singkat. Semakin banyak Tang Wulin mendengarkan, semakin aneh ekspresinya. Sepertinya itu benar-benar berhubungan dengannya. Yuanen hanya mandi di halaman karena dia baik hati melindungi dirinya sendiri. Kebetulan dilihat oleh Xie, yang kembali lebih awal, ini, jika Anda benar-benar mengatakan siapa yang benar dan siapa yang salah, sangat sulit untuk mengatakannya, itu berbeda dari yang terakhir kali. Terakhir kali Yuanen berada di kamar, Xie pergi untuk mengintip kamar orang lain, yang awalnya tidak masuk akal, tapi kali ini benar-benar faktor kebetulan. Saya benar-benar ingin mengatakan bahwa kesalahan Xie sepenuhnya, kepada Xie tidak adil. Setelah beberapa saat, Yuanen Yehui berjalan kembali setelah berpakaian. Wajahnya pucat. Melihat Xie, dia benar-benar ingin mencabik-cabik pria ini. 2 kali, tubuhnya sudah dilihat oleh orang ini 2 kali, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa? Brengsek, bunuh dia. Ekspresi Xie agak aneh, dan dia berdiri di sana tanpa berkata-kata. Tang Wulin hanya bisa datang untuk menjadi pembawa damai tua. "Yuanen, maafkan aku. Masalah ini dimulai karena kamu harus melindungiku, jadi." Dia berhenti sedikit dengan canggung sebelum melanjutkan, namun, Xie tidak bermaksud begitu. Dia kembali lebih awalnya bermaksud untuk memberi kita kejutan. Dia seharusnya melihat momen itu, dan ditemukan olehmu. Xie, Anda segera mengakuinya pada Yuanen. Bagaimanapun, Xie mengambil keuntungan.
Xie menundukkan kepalanya dan berkata, "Maaf, ini salahku. Seharusnya aku tidak kembali tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun, aku benar-benar hanya melihatnya." Apa yang dia katakan di dalam hatinya adalah bahwa meskipun hanya sekilas, tapi lihat jelas sekali. Kecantikan Yuan Yehui yang meregangkan tubuhnya di bawah sinar matahari sebelumnya tertanam dalam di benaknya, tidak ada kata-kata kotor, hanya penuh penghargaan. Dia sangat cantik. Tampaknya setelah menjadi kera besar Titan, mereka semua cantik. Nafas Yuan Yehui jelas sedikit pendek, dan dia mengulurkan dua jari, dua kali, dua kali. Dia adalah master roh tipe serangan yang sensitif. Siapa yang tahu kapan dia datang? Bagaimana saya bisa percaya bahwa dia hanya meliriknya, bahkan jika kamu hanya melihatnya sekilas? Xie menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Tang Wulin buru-buru berkata, "Yuanen, aku benar-benar minta maaf. Ini terjadi karena aku, jika tidak, aku akan memberimu bengkel gratis bagaimana dengan sepotong logam bernyawa dengan derajat fusi lebih dari 85%. Tidak." Yuan Yehui berkata dengan marah, "Apakah kepolosan saya hanya sebanding dengan sepotong logam hidup?" Tang Wulin tidak berdaya. "Said, lalu bagaimana menurutmu?" Semua orang masih di bawah usia dewasa, dan Xie tidak bersungguh-sungguh. Ini benar-benar kebetulan. Apakah Anda ingin mengatakan piagam? Mari kita ganti untuk Anda. Yuan Yehui dengan marah berkata, "Kalian pria yang menyukai pria, bagaimana kalian bisa memahami rasa sakit fisik gadis-gadis kita dilihat oleh lawan jenis?" Aku. Dia ingin mengatakan sesuatu dengan marah, tetapi wajah Tang Wulin tiba-tiba berubah dan mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Melanjutkan, tunggu. Apa katamu? Tang Wulin memandang Yuan Yehui dengan ekspresi bingung. Yuan Yehui tertegun sejenak, otot-otot wajahnya bergerak, dia menoleh ke samping, dan berkata dengan sedikit belak-belakan, "Maaf, saya seharusnya tidak membicarakan orientasi seksual Anda, ini salah saya." Tapi, tunggu. Tang Wulin memanggilnya lagi, "Bagaimana situasinya? Kenapa aku suka laki-laki? Kenapa kamu bilang itu benar?" Yuan Yehui juga terdiam sesaat, dan mengangkat jarinya ke arah Xie berkata, "Dia mengatakannya. Dia mengatakan kamu dan Lei Zhengyu." Tang Wulin berbalik, melihat Xie dengan ekspresi tidak baik. Xie mengangkat kepalanya dengan takjub dan menatap Yuan Yehui dan berkata, "Ah, bukankah aku menjelaskan ini padamu?" Saat itu, waktu itu sebenarnya adalah kesalahpahaman. Tang Wulin ingat, tinjunya perlahan mengepal. Kemudian berbalik kembali ke Yuan Yehui dan berkata, "Kamu selalu berpikir bahwa aku suka laki-laki?" Yuan Yehui juga melihat ada sesuatu yang tidak beres, dan memandang Xie. "Kapan kamu menjelaskannya padaku?" "Jelaskan apa?" Xie bertemu tiba-tiba mulut berkedut, "Anda mendengarkan saya, hal itu adalah kesalahpahaman, saya." Sekarang, dia akan salah paham bahwa tari lintang dan musik Zhengyu hal sederhana tentang itu lagi. Tang Wulin mengepalkan tinjunya lebih erat, memiringkan kepalanya untuk melihat Xie, dan berkata, "Oke. Bahkan jika kamu menyebarkan rumor, kamu masih menyebarkan rumor. Haruskah kamu memberitahu seluruh perguruan tinggi tentang masalah ini?" Nah, sekarang saya mengerti bagaimana perasaan Anda seperti dihujat dan tidak bersalah. Lihat, apakah saya melakukannya atau Anda melakukannya? Tidak. Bos, saya salah. Saya benar-benar lupa dan lupa menjelaskan kepada Yuanen. Xie buru-buru memohon belas kasihan, tapi dia tidak tahu untuk lari. Dengan Tang Wulin dan Yuan Yehui di sana, bahkan jika dia lari keluar, dia tidak punya kesempatan sama sekali. Tang Wulin tersenyum dan tersenyum sangat bahagia, begitu dia mengangkat tangannya, dia meraih Xie dan menariknya ke Yuan Yehui. Orang malang itu pasti memiliki sesuatu untuk dibenci. Aku tidak peduli padanya dan menyerahkannya padamu. Saat dia berkata, dia melepaskan Xie, berbalik dan kembali ke kamar. Yuan Yehui dan Xie saling berhadapan dalam jarak dekat. Tangan kanan Yuan Yehui tiba-tiba terangkat, mengepalkan tinjunya dengan erat. Xie memejamkan mata dan tidak mengelak, mengerutkan kening, siap menahan amarah. Siapa yang membuatnya menonton sesuatu yang tidak seharusnya? Tapi dia menunggu lama, tapi tetap tidak ada rasa sakit yang datang. Hanya mendengar suara, ketika dia membuka matanya lagi, dia melihat punggung yang berbalik dan berlari kembali ke asrama, serta air mata kristal beterbangan di udara. Dengan sekilas sosok, tangan Xie menangkap tetesan air mata, dan ada rasa sakit yang berdenyut di hatinya tanpa alasan. Ini masalah, saya tahu saya tidak akan kembali secepat ini. Beberapa asrama Huidao yang putus asa, begitu mereka memasuki pintu, mereka melihat Tang Wulin duduk di sana dalam bahaya. "Bos, aku, itu."
Tang Wulin memandangnya dengan kesal, dan berkata tanpa daya, lupakan saja, dasar anak malang, ini cukup malang. Dia tidak memukulmu? Xie Mo menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Aku lebih suka dipukuli olehnya. Dia menangis. Tang Wulin melihat tatapan putus asa, matanya tiba-tiba bergerak, apakah kamu menyukainya? Hah? Xie mengangkat kepalanya. Ayo, lihat Tang Wulin. Setelah beberapa saat, dia mengangguk dengan perasaan kehilangan, tetapi ketika hal seperti ini terjadi, bagaimana dia bisa menyukai saya? Tang Wulin berkata, saya tidak mengerti hubungan itu, tetapi saya tahu, tidak peduli apa yang Anda lakukan. Jika kamu bekerja keras, kamu punya kesempatan, dan kamu menyerah, tetapi semuanya nol. Pikirkan sendiri. Aku pergi makan. Dia benar-benar lapar setelah menyerap energi di segel, dia mendengar gerakan di luar. Dia mencoba pukulan dengan Yuanen Yehui, dan dia sendiri dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatannya telah tumbuh lagi. Seluruh orang tampaknya lebih seperti seluruh tubuh. Darah di tubuhnya mengalir deras, dan dia merasa seperti tupai. Kuat. Meskipun menerobos lapisan keempat segel ini menggunakan benda spiritual yang bagus, itu memang kuat untuk meningkatkan tubuhnya. Sangat lapar. Jinlong Wang Jinghua tidak memuaskan rasa laparnya, tapi itu menjadi lebih kuat. Selain itu, setelah menyerap esensi ini, Tang Wulin jelas merasa meridiannya telah mengembang lagi, dan kemudian dia membutuhkan lebih banyak nutrisi untuk memasoknya. Kekuatan jiwa menjadi lebih dan lebih kental, kekuatan jiwa cair tampak agak kosong di dantian, dan ruang yang ditempati agak kecil. Ini membutuhkan lebih banyak usaha sendiri. Pada kecepatan saat ini, bahkan ketika dia berusia 15 tahun, dia mungkin tidak dapat mencapai level sekte jiwa cincin keempat. Ini sangat lambat. Tanpa basis budidaya sekte jiwa, tidak ada cara untuk maju ke tingkat pandai besi ke-6. Semuanya hanya bisa diakumulasikan secara bertahap. Melihat Tang Wulin pergi, Xie duduk di tempat tidurnya sebentar. Dalam benaknya, hanya sosok Yuanen Yehui yang melintas, dan senyumannya sudah tertanam dalam di hatinya. Xie berdiri dan berjalan keluar dari pintu asrama. Sekilas ia melihat baskom air di tanah dan pakaian kotor yang telah diganti oleh Yuanen Yehui sebelumnya. Dia mengambil pakaian itu dan menaruhnya di baskom, mengambil baskom berisi air bersih dan merendamnya, dan kemudian mulai membersihkan halaman. Halaman dibersihkan, dan pakaian Yuanen Yehui dicuci dan dikeringkan. Kembalikan baskom ke tempat En Yehui dulu. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sepertinya masih cukup mengenalnya. Bab 484 Paman Paruh Baya kehilangan setengah gigi. Saat ini, hanya ada 2 yang tersisa di asrama kerja belajar, 1 di kamar salah satunya ada di halaman. Xie berdiri di tengah halaman, menggigit bibir. Setelah beberapa lama, dia membanting tinjunya, bos itu benar, bekerja keras, ada peluang. Jika Anda menyerah, semuanya nol. Dengan seluruh keberaniannya, dia datang ke pintu asrama Yuanen Yehui, mengangkat tangannya dan mengetuk pintu asrama. Yuanen, aku akan mencuci bajumu, dan membiarkannya mengering di halaman. Kamu bisa mengambilnya nanti, kata Xie ragu-ragu. Tidak ada gerakan di ruangan itu. Setelah hening beberapa saat, Xie berkata, Yuan En, kaptennya keluar untuk makan malam, dan sekarang kita ditinggalkan di area asrama. Aku ingin memberitahumu sesuatu tentang makanan ringan, bukan? Pergi. Suara berat En Yehui. Xie mengangkat tangannya dan meremas pipinya untuk menguji ketebalan kulitnya. Oh, kalau begitu aku akan mengatakannya saja. Sebenarnya, pertama kali aku melihat tubuhmu, aku sangat terkejut. Aku tidak melihatnya dengan jelas saat itu, dan sangat menyedihkan dipukuli olehmu. Tapi aku tahu kamu adalah orang yang baik. Gadis, saya sangat peduli tentang ini. Jadi saya membersihkan dan membersihkan untuk Anda setiap hari, menyeka kaca dan menyapu lantai untuk Anda. Karena saya tidak tahu apa lagi yang bisa saya lakukan untuk Anda, saya hanya dapat melakukan hal-hal dengan kekuatan saya. Di asrama, ketika Yuanen Yehui mendengar kata-kata nakal Xie mulai berkata, dia berdiri dengan marah. Tetapi ketika dia mendengar apa yang ada di belakangnya, dia tidak bisa menahan diri untuk berdiri di sana dengan linglung. Belakangan, saya menjadi terbiasa melakukannya. Tampaknya jika saya tidak membersihkan dan membersihkan Anda setiap hari, saya merasa tidak nyaman. Saya tidak menyesali kejadian itu. Jika bukan karena melihat Anda secara tidak sengaja, saya juga tidak. Saya akan tahu bahwa Anda adalah seorang gadis dan bahwa Anda begitu cantik. Tidak melihatnya adalah kehilangan terbesar saya. Ini layak dipukuli. Belakangan, aku secara bertahap menemukan bahwa aku tidak terbiasa membersihkanmu setiap hari, tapi aku terbiasa melihatmu setiap hari.
Jika suatu hari aku tidak melihatmu, aku akan merasa kecewa. Kali ini juga, awalnya saya berencana untuk berkultivasi sebentar di rumah, dan saya akan memberikan kejutan yang menyenangkan ketika saya kembali. Tetapi saya menemukan bahwa saya tidak dapat tinggal di rumah sama sekali, dan saya terutama ingin kembali ke akademi. Saya baru saja mengetahuinya. Itu bukan karena akademi. Sisi lebih cocok untuk kultivasi, tetapi karena kamu ada di sini. Maaf, aku baru saja melihatmu. Tapi, aku benar-benar tidak bersungguh-sungguh, dan aku benar-benar hanya melihatnya satu kali. Meskipun begitu, dibandingkan dengan yang terakhir kali ini tampaknya sedikit lebih jelas, tetapi saya benar-benar menyaksikan momen itu. Yuanen Yehui di kamar tidak bisa menahannya, dan meraung marah, keluar dari sini. Xie terbatuk dan melanjutkan, saya melihat hal-hal yang tidak boleh dilihat, tetapi sebagai seorang pria, saya sangat bertanggung jawab. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk bertanggung jawab atas Anda. Yuanen, nikahi saya. Jadilah istriku. Oke? Ada keheningan di ruangan itu. Xie merasa detak jantungnya semakin cepat, dan menelan ludahnya. Yuan Ena, kamu lihat, sebenarnya, selama kamu tidak mengubah tubuhmu, kita masih cocok, dan aku tidak terlihat buruk, kan? Aku masih muda, tapi aku bisa bertunangan dulu. Aku bisa kembali dan bicara dengan rumah sekarang. Lalu kita akan menikah setelah kita besar dan lulus. Aku akan bertanggung jawab padamu dan bersikap baik padamu. Pintu asrama terbuka. Yuanen Yehui keluar dari dalam. Xie melihat senyuman di wajahnya yang cantik, meskipun matanya agak merah dan bengkak, ia harus mengatakan bahwa senyumannya itu indah. Yuanen. Xie melangkah maju. Aku akan membantumu turun. Wajah Yuanen Yehui tiba-tiba berubah tajam, dan dia dengan kasar meraih bagian depan Xie, lalu menarik tubuhnya selangkah demi selangkah dan menjualnya. Xie takjub melihat tubuh Yuanen Yehui dengan cepat membesar dan berubah menjadi kera besar Titan saat mengambil langkah ini. Kemudian, lengannya yang kokoh dan kuat meraih roknya sendiri dan merentangkannya. Wow! Tubuh Xie langsung seperti bola meriam, dan dilempar keluar dari area asrama oleh Yuanen Yehui dan terbang langsung ke kejauhan. Di udara, hanya Xie yang berteriak. Bentuk tubuh berubah kembali ke bentuk semula lagi. Yuanen Yehui pergi ke jemuran dengan wajah, mengambil baju yang telah dicuci Xie untuknya satu persatu, berbalik dan berjalan kembali ke kamar asrama, dan menutupnya. Pintu. Di ujung kekuasaan ada pohon besar di sebelah Limbing Square. Xie dengan fleksibel meminjam kekuatan dari cabang, akhirnya menyelesaikan momentum dan jatuh ke tanah. Bayiku ketakutan setengah mati. Dia ternganga dan menggaruk kepalanya. Dia menyukai Yuanen. Benar atau salah? Terlalu kejam, ini terlalu kejam. Hei, trapeze. Menarik dan menarik. Sebuah suara yang terdengar sedikit sombong terdengar tidak jauh. Kenapa ada orang di kampus saat ini? Bukankah semuanya pada hari libur? Xie menoleh untuk melihat dengan curiga, hanya untuk melihat seorang pria paruh baya dengan tubuh sedang dan penampilan biasa menatapnya dengan senyuman. Pria ini berambut pendek dan bermata kecil, tapi dia terlihat sangat ramah, seperti paman sebelah, menyeringai, dan satu gigi depan hilang setengah. Memegang sapu di tangannya, itu menyapu lantai. Paman, siapa kamu? Xie bertanya dengan curiga. Pria parubaya itu berkata dengan kesal, Paman? Apakah saya setua itu? Wah, lihat saja beberapa tembakan kamu barusan masih fleksibel, tipe serangan lincah. Xie Paman, kamu benar-benar pantas menjadi pembersih Akademi Shrek kita. Kamu juga tahu Departemen Serangan Min. Pria parubaya itu berkata sambil tersenyum, ini bukan untuk merendahkan orang. Wah, bagaimana kalau kita bertaruh? Xie bertemu secara tak terduga, taruhan apa? Pria parubaya itu berkata, saya berdiri di sini, jika Anda dapat merebut sapu ini dari tangan saya, bahkan jika Anda menang. Jika tidak, Anda kalah. Batasnya 10 menit. Xie menggelengkan kepalanya tanpa ragu, jangan bertaruh, apa yang bisa kau kalah dariku? Kemanusiaan parubaya, bertaruh pada 100 akademi untuk menyumbangkan poin, kami yang menyapu lantai juga akan menyumbang poin. Xie tersenyum, Paman, kamu memberi saya sumbangan secara cuma-cuma. Menurutku tidak mudah bagimu untuk menyapu lantai, jadi lupakan saja. Pria parubaya itu berkata dengan jijik, hanya Anda? Saya ingin menang dari Anda dan berkontribusi untuk sarapan. Tanpa diduga, Anda bahkan tidak punya nyali. Xie juga merupakan karakter remaja, dan taruhan pihak lain adalah yang terbaik baginya. Terlalu sederhana untuk berdiri diam dan membiarkannya mengambil sapu.
Oke, bertaruh. Saat berbicara, sosoknya melintas di depan pria paruh baya itu, dan dia mengambil sapu di tangannya. Dia sudah lama bersama Tang Wulin, dan dia telah belajar sedikit tentang perut hitam itu. Aduh, pria paruh baya itu berteriak. Begitu dia melepaskan tangannya, sapu itu jatuh, seolah-olah dia ketakutan. Tapi tangan Xie Xie tersangkut di ruang kosong. Sapu itu jatuh di jari kaki pria paruh baya itu, dan Xie Xie mengangkat kakinya, menginjak dan membungkuk untuk mengambilnya. Begitu pria paruh baya itu berbalik, sapu itu sepertinya menempel di kakinya dan bergerak secara horizontal keluar dari udara tipis, dan gerakannya gagal lagi. Apa? Xie Xie merasa sedikit terkejut. Dari dua pukulan ini, dia tahu bahwa orang paruh baya ini jelas bukan orang biasa. Tapi itu juga membangkitkan keinginannya untuk menang, sosoknya menyala lagi, kecepatannya berlipat ganda, dia dengan cepat menangkapnya, dan pada saat yang sama, semangat bela dirinya juga dilepaskan. Pria paruh baya itu mengambil jari kakinya, memulai dengan sapu, dan menyeringai pada Xie Xie. Sudah waktunya menghitung. Xie Xie tidak mengucapkan sepatah kata pun, kakinya tersesat dalam hantu, dan sosoknya berkedip setelah beberapa saat. Sulit untuk melihat di mana sosok aslinya. Namun, sapu di tangan pria paruh baya itu tampak hidup, terus berputar dan menari. Xie Xie percaya bahwa gerakannya cukup cepat, tetapi di tangan pria paruh baya tersebut, sapu selalu dapat dihindari dari sudut yang luar biasa. Mulailah genggamannya loh, pria parubaya ini telah berdiri diam, pada dasarnya hanya gerakan dari pinggang ke atas. Bab 485 Shan Si Xiao Liming. Aku tidak percaya. Xie Xie berteriak dan mengguncang tubuhnya. Kemampuan roh ketiga dilepaskan, dan klon dipisahkan secara langsung, satu demi satu, berubah menjadi 4 tangan, dan meraih pria paruh baya itu. Pria paruh baya itu menatapnya dengan senyuman, tubuhnya sedikit bergoyang, dan sepertinya tidak banyak, tetapi setiap kali Xie Xie meraihnya, tangannya selalu melewati bayangan yang ditinggalkannya, tetapi dia tidak bisa jatuh di sana. Di atas sapu. Untuk sementara waktu, ada banyak sosok di samping Limbing Square ini, dan keduanya memulai kontes yang tidak adil ini. Xie Xie mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kecepatan hingga ekstrim, dan tubuh serta klon dikendalikan dengan sangat baik dan terkoordinasi satu sama lain. Namun, sapu itu tampak hidup, meningkat dengan kecepatannya, tidak peduli seberapa cerdiknya dia memprediksi dan menembak, dia tetap tidak bisa menangkapnya. Saat ini Xie Xie telah menyadari bahwa lawan di depannya tidak biasa, tetapi dia tetap tidak mau mengaku kalah. Bagaimana Anda bisa tahu bahwa Anda tidak punya peluang sebelum menit terakhir? Sudah waktunya. Dengan bunyi letupan, sapu mengenai tubuh Xie Xie dan kepala klon, Xie Xie kesakitan, lalu berhenti. Dia jelas tersentak sedikit, dan dia kelelahan dengan keluar sekarang. Siapa yang baru saja membuangnya? Pria paruh baya itu tidak terburu-buru untuk bertaruh, tetapi mengajukan pertanyaan. Ekspresi wajah Xie Xie kaku, dan dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sejujurnya, dia benar-benar tidak yakin di dalam hatinya, dan sepertinya dia akan menangkap sapu beberapa kali. Tidak peduli siapa yang membuangnya, sudah pasti keterampilannya tidak sebaik yang lain. Kecepatan Anda tidak sebaik rekan-rekan Anda. Tetapi beberapa keterampilan masih kurang, dan kemudian tidak cukup cepat. Gaya tubuh Anda bisa. Kecepatan serangnya saja tidak cukup. Serangan lambat berarti peluangmu untuk menghajar musuh rendah. Di saat yang sama, itu juga berarti kekuatan seranganmu tidak cukup. Sebagai master perang roh tipe serangan sensitif, kekuatan serangan sebenarnya lebih penting daripada kecepatan lo, benarkah? Pria parubaya itu berkata kepada Xie Xie sambil tersenyum. Xie Xie berkata dengan tidak yakin, serangan tangkas, dan kelincahan sebelum menyerang. Bagaimana bisa menyerang menjadi lebih penting? Manusia parubaya berkata, karena serangan adalah akar dari segalanya. Kamu lebih cepat, dan kamu bisa mengikuti lawan tidak bisa menyingkirkan lawan mereka. Apa gunanya? Sekarang mereka memiliki baju besi organik dan baju besi perang, mana yang tidak luar biasa? Serangannya tidak cukup, Anda hanya sensitif dan tidak menyerang. Angkat belati Anda. Karena terlepas. Wuhun, jadi Xie Xie masih memegang belati Guanglong di tangannya, dia baru saja menyambar sapu sebelumnya, dia tidak menggunakan belati. Xie Xie tanpa sadar mengangkat belati Guanglong. Pada saat ini, pria parubaya itu tiba-tiba bergerak. Xie Xie merasakan kesurupan di depannya, belati naga ringan di tangannya bergerak ringan, dan saat berikutnya, rasa sakit kesemutan datang dari bahunya. Dia melihat ke bawah tanpa sadar, dan tiba-tiba membuka mulutnya karena terkejut. Itu adalah sehelai rambut lurus, yang menembus belati naga cahayanya dan menusuk bahunya.
Bagaimana ini mungkin? Itu hanya rambut. Namun, fakta ada di depannya, dan rambut lurus itu melembut. Rambut Xie Xie dihancurkan oleh kekuatan roh dan berubah menjadi bubuk dengan gerakan belati naga ringan. Kesemutan di bahunya masih ada, tapi semua ini membuatnya merasa sangat luar biasa. Kekuatan serangan berhubungan dengan kecepatan dan kekuatan. Ketika kecepatanmu mencapai level tertentu, ketika kekuatanmu terkonsentrasi pada satu titik, maka kekuatan seranganmu bisa dinaikkan ke level yang baru. Anak kecil, kau harus pergi. Jalannya masih panjang. Ketidakpuasan di mata Xie Xie menghilang, digantikan oleh fanatisme. Bisakah kamu mengajariku? Pria parubaya itu mengangkat bahu, bayar taruhannya dulu, kupikir-pikir. Oke. Xie Xie mengeluarkan kartu iuran kuliahnya tanpa ragu-ragu dan memberikannya kepada 100 poin kontribusi untuk orang paruh baya. Karena kamu harus kembali ke perguruan tinggi lebih awal, datang ke sini dan tunggu aku besok pagi. Oke. Namaku Xie Xie, aku belum tahu bagaimana memanggilmu. Xie Xie bertanya. Pria paruh baya itu tersenyum dan berkata, nama saya Liang Xiaoyu, panggil saya Saudara Liang. Saya punya nama panggilan, Shanxi Xiao Liming. Karena keluarga saya tinggal di sebelah barat Gunung Besar, pada tahun-tahun awal, kami memiliki seorang pria tampan yang sangat tampan di sana. Kemudian, saya pergi ke kota dan menjadi generasi penyanyi. Orang-orang di desa mengatakan bahwa saya mirip dengannya. Saya selalu menggunakan nama panggilan ini. Mulut Xie Xie bergerak-gerak, Liang saudara, terus terang, kamu rindu sepertinya dia dan Shuai masih sedikit tertinggal. Liang Xiaoyu berkata dengan nyengir, bukankah itu terlalu dekat? Xie Xie melirik kepala Liang Xiaoyu yang agak bersyukur, dan berkata, juga, saudara Liang, lain kali. Jangan menusuk orang dengan rambutmu, menurutku kamu tidak kaya. Liang Xiaoyu, kamu pantas diusir. Tang Wulin memilih tempat di mana Su Lixi mengajaknya makan. Di sebuah restoran mie, dia suka makan mie khususnya mie dengan daging. Lebih dari selusin mangkuk besar mie, kenyamanan seluruh tubuh. Berpikir tentang Xie Xie dan Yuan Yehui, Tang Wulin tidak bisa menahan tawa sedikit, mereka benar-benar memiliki takdir. Terlepas dari mereka, biarkan mereka menyelesaikannya sendiri. Meskipun Xie Xie terkadang bernasib buruk, ia masih memiliki banyak kemampuan untuk menyelesaikan masalah, keduanya ditinggal di area asrama. Seharusnya lebih mudah menyelesaikan konflik. Mengeluarkan komunikator pemandu jiwanya, Tang Wulin memutar nomor komunikasi Wu Changkong. Aku kembali? Suara dingin Wu Changkong, bahkan melalui komunikator jiwa, memiliki perasaan yang dapat membuat orang tenang seketika. Baiklah, guru, saya kembali. Lihat, kapan saya akan pergi ke halaman dalam untuk menemukan Anda? Tanya Tang Wulin. Dari liburan hingga saat ini, hampir separuh waktu telah berlalu. Wu Changkong berkata, kamu akan datang ke sini nanti. Langsung saja ke halaman dalam dan aku akan menyambutmu. Ya. Tang Wulin tidak berani mengabaikan, melunasi tagihan, dan langsung pergi ke Akademi Shrek setelah meninggalkan restoran mie. Pergi ke halaman dalam. Dia benar-benar merasa ingin mencoba, garis keturunannya telah meningkat lagi, dan dia juga telah memperoleh aura kedua dari Qi dan darah. Kemampuan roh seperti apa yang dibawa benda ini kepadanya dia belum mencoba. Dalam hal ini, dia penuh dengan kegembiraan dan antisipasi. Jika itu adalah kemampuan untuk menyerang dari jarak jauh, itu akan sangat bagus. Di depan halaman dalam, bersih. Melihat ke dalam, jalan berkelok-kelok itu sunyi. Pintunya terbuka, dan tidak ada yang menjaga di sini. Tampaknya siapapun dapat dengan mudah memasuki halaman dalam. Tetapi Tang Wulin tahu betul bahwa jika seseorang benar-benar berpikir seperti itu akan menjadi kesalahan besar. Bagi rakyatnya sendiri, itu bisa dikatakan sebagai tanah suci, tetapi bagi musuh, itu adalah sarang macan Longtan. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan Sister Molan. Bangun. Perawatan Roh Kudus Douluo sangat kuat. Kapanpun, saya juga bisa mencapai level itu. Dia masih sangat mengingat adegan ketika dia melihat 6 cincin roh hitam dan 3 cincin roh merah di Holy Spirit Douluo hari itu. Sungguh mengejutkan. Dibandingkan dengan Roh Kudus Douluo, 3 cincin roh ungu kecil miliknya bukanlah apa-apa. Berjalan ke halaman dalam, udara menjadi lebih segar, dan udara segar bertiup, memberi orang perasaan nyaman yang luar biasa. Saya sangat suka di sini. Udara lembab, itulah Danau Poseidon. Tang Wulin mengikuti jalan sepanjang jalan, melewati patung depan yang mewakili leluhur Akademi Shrek, dan berjalan ke tepi Danau Dewa Laut. Danau Poseidon berkilau, danaunya jernih, dan dasarnya dalam. Di kejauhan, beberapa tumbuhan air mengapung di atas danau, berdesir dengan nafas kehidupan.
Tang Wulin hendak mengeluarkan Soul Guidance komunikator dan menghubungi Wu Changkong, tetapi dia melihat sebuah perahu kecil di Pulau Dewa Laut di jantung Danau Dewa Laut, memecah ombak. Perahu itu tidak cepat. Wu Changkong berpakaian putih, berdiri di haluan perahu, dengan tangan di belakang punggung, mengambang seperti makhluk abadi di bawah angin sepoi-sepoi di danau. Guru sangat tampan. Pakaian putih juga tampan. Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi mengagumi secara diam-diam. Setelah menunggu dirinya sendiri, dia juga mendapat pakaian putih untuk dipakai, seragam sekolah hijau akademi benar-benar, batuk. Saat perahu mendekat, perahu itu secara alami menggambar busur, secara horizontal di depan Tang Wulin. Naik ke kapal. Wu Changkong tidak pernah banyak bicara ketika dia tidak bisa berbicara omong kosong. Ketika Tang Wulin naik ke kapal, kekuatan roh berfluktuasi, dan perahu secara alami meluncur menuju Pulau Dewa Laut. Aku mendengar tentangmu di kereta bimbingan jiwa. Bertemu dengan guru jiwa jahat? Tanya Wu Changkong. Ya. Tang Wulin setuju. Wu Changkong berkata, kemampuan guru roh jahat sangat jahat, sama sekali berbeda dari guru roh normal. Anda harus berhati-hati saat bertemu nanti. Selain itu, Anda mungkin telah menjadi sasaran organisasi master roh jahat yang tersembunyi dalam kegelapan ini. Jangan meninggalkan perguruan tinggi dengan mudah. Jika Anda keluar di masa depan, Anda harus memberitahu saya sebelumnya. Tang Wulin mengangguk, Guru, saya pasti akan bekerja keras untuk menjadi kuat, dan kemudian saya tidak akan takut pada guru jiwa jahat. Guru, ada kemarahan yang meningkat di dalam hatinya, dan orang-orang yang menganggap hidup sebagai pemborosan, harus membunuh.